Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisa Asyam Akbar dengan NIM 124240134. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pemrograman web dasar. Di tugas ini saya diminta untuk membuat file PHP yang dimana nanti ini akan menyambungkan dengan database di MySQL. Setelah disambungkan, nanti saya diminta untuk menampilkan product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price yang ada di tabel products, kategoris, supplier dari tabel yang telah dikirimkan, yaitu NWIN di sini. Nah, jadi langkah pertama saya yaitu download database-nya dulu. Setelah download, kita buat misalkan sini database baru. Saya masukkan data tugas, kita buat. Setelah kita buat, kita import data yang telah kita download. Di sini saya telah download database tersebut. Lalu kita import saja. Setelah itu kita bisa lihat di sini. Ini sudah semuanya ya. Ada kategoris yang kita butuhkan tadi, ada di kategoris, ada produk, dan ada supplier. Kita lihat dulu kategoris. Di sini ada kategori ID, kategori name. Lalu di produk sini ada product ID, product name, supplier ID, kategori name, sama di supplier kita butuh company name. Jadi kita butuh 3 table ini, kategoris, produk, dan supplier. Nah, setelah kita mengimpor database, maka kita diminta untuk menyambungkan. Saya buat file baru. Sini saya buat misalkan data tugas PHP. Nah, saya kan diminta untuk menyambungkan database dengan PHP-nya gitu. Jadi saya di sini pertama membuat variabel host dulu. Host di sini bisa hostname begitu ya, tapi saya ingin pakai host saja agar lebih singkat. Saya hostname-nya localhost. Tinggal kita copy saja. Nah, yang kedua di sini kita pakai user di sini username-nya ya, username-nya root, lalu ada pass atau passwordnya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada data base gitu. Nah, di sini data yang saya pakai tadi saya namai dengan data tugas. Kalau sudah begitu, lalu di sini saya membuat koneksi, di mana koneksi ini sama dengan new MySQL. Artinya apa yang di dalam ini itu menyambung dengan SQL begitu ya. Di sini ada
ada host, ada variable user, ada variable password, dan variable data. Setelah terkonek, maka kita membuat namanya uh, apa untuk mengecek apakah data yang kita connect itu error atau tidak. Jika koneksi, if connect underscore error begitu, maka kita sini akan mematikan server, lalu men-cout koneksi gagal. Itu koneksi put connector. Setelah itu, nah sini kan jika koneksi gagal maka akan server akan dimatikan atau koneksi akan dimatikan, dan men-cout koneksi atau di web akan ditampilkan koneksi gagal gitu ya. Nah jika tidak, maka kita akan men-cout atau menampilkan koneksi berhasil. Oke, kita save dulu, lalu kita coba di sini local host tugas video. Oh bukan. Nah sini sudah ada yang file baru tadi kita buat, database PHP syntax error. Nah kita cari errornya di mana, ternyata di sini kau. Kita lupa dengan titik 2 titik oh, kita save dulu, lalu kita setelah koneksi berhasil, maka sudah terkonek ya antara PHP dengan database. Nah ini sudah tidak kita perlukan. Lalu di sini saya tinggal bagaimana memanggil data-data yang ingin kita tampilkan tadi. Nah saya membuat variabel baru yaitu variabel SQL. Di sini kita select saja. Di sini kita pakai bahasa SQL ya. Select. Kita harus lihat ini di localhost-nya. Ini data tugas kita tadi diminta untuk menampilkan product ID, product name, category name, company name, dan unit price. Nah, maka kita produk kan menunjukkan product ID gitu. Select product ID, terus product name, terus category
query name, terus company name, dan unit price gitu. Nah, karena ini menggabungkan tabel yang berbeda, maka kita harus menggunakan join. Sebelum pakai join, kita harus from dulu dari tabel products, lalu kita joinkan dengan di sini tabel product dengan tabel kategoris dan supplier gitu ya. Jadi kategoris. Nah, untuk join di sini kita harus menginisialisasi nama tabelnya ya. Ini kategoris kita namai dengan C, produk kita namai dengan P. Jadi untuk memanggil ini kita harus memberikan inisialisasi juga P begitu. Dan kategoris ini akan ada di tabel kategori. Jadi kita ambil C. On. Jadi on di sini adalah tabel yang sama. Bahkan sini saya gambarannya begini. Oke, produk terus ini dan bukan dan satu lagi kategoris dulu. Nah, di sini kan ada yang sama begitu ya, menggabungkan foreign key dan primary key. Jadi sini yang menggabungkan produk dengan kategoris itu ada di kategoris ID. Di sini kan sama-sama. Jadi kita harus pertama kita ID begitu, sama dengan C di sini kategoris di kategoris kategori D begitu. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan tabel supplier. Kita inisialis dengan S. Ini jadi company name itu ada di tabel supplier. Jadi kita kasih S. Sedangkan unit price ada di tabel products. Nah, terus kita lihat dulu ini yang sama nih supplier dengan produk itu apa. Nih ada supplier ID, ini ada primary, ini foreign key nya, ini primary key nya. Jadi kita masukkan supplier ID sama dengan S ya, dari tabel supplier ID. Setelah kita masukkan SQL ya, maka kita
membuat variabel baru di sini. Karena hasil sama dengan koneksi koneksi kita sambungkan hasil itu koneksi ke saya lupa bagian depan sini itu saya lupa ya mohon maaf ya, query. Nah, ini kuncinya guys. Jadi setelah kita masukkan ini SQL ini, maka SQL tersebut akan ditampung di variabel hasil. Nah, setelah menggabungkan tersebut berhasil, saya ingin menampilkan di tabel. Nah, di sini saya ingin menggunakan bootstrap, jadi saya copy HTML dari bootstrap. Setelah itu saya ganti titel, misalnya di sini data tabel gitu. Ini hello world ini kita hapus saja. Nah, lalu di awal body kita buat bagian PHP baru. Oh, oke, mohon maaf. Jadi di sini kita buat table begitu. Setelah table kita buat tr to table row, lalu kita buat table head untuk atasan atau heading dari table tersebut. Kita kan di sini ingin menampilkan produk ID. Nah, ini tinggal kita tulis saja produk ID begitu. Kita buat map ini, kita kasih tag th ya, bukan tg, artinya table head terus produk loop ada kategori name, ada price. Nah, lalu di row kedua kita pertama membuat dulu wilayah PHP di sini agar kita bisa memanggil SQL yang telah tadi kita sambung. Nah, ini kita tulis while
artinya untuk benar. While kita buat variabel baru, yaitu variabel row, itu sama dengan variabel hasil, lalu fetch array, jadi membaca semua array yang ada di dalam hasil, maka dia akan itu. Nah, ini kita kasih wilayah PHP begini, lalu yang ini kita tutup, ini kita tutup, dan setelah ini baru kita masukin data-data yang ingin kita tampilkan. Nah, cara menampilkan ini bagaimana? Memanggil datanya. Pertama kita buat dulu wilayah PHP. Setelah itu baru kita panggil variabel row, di mana row ini itu akan memanggil product ID. Yang pertama kita panggil product ID, ini kita hapus dulu, kita copy paste saja. Nah, setelah itu kita tinggal ganti kedua product name, lalu kategori name, yang keempat komponen, terakhir unit price. Apakah berhasil ataukah tidak? Di sini ada shift error begini di line ke-24. Jadi kita cek error di sini, pastinya kurang titik koma. Oke, uncatch error, jadi masih error di line ke-24. Ada error di sini bagian hasil koneksi query SQL. Dan kita error. Saya coba lihat bagian itu. Kenapa dia error?
ini kurang. Ya, tanda dolar karena tidak memanggil variabelnya ya. Oke, cuman ini sepertinya ini bagian yang nutup. Tapi sebelum itu biar lebih kelihatan lebih rapi, kita coba cari dulu di Bootstrap. Nah, ke kelas ini kita copy saja biar tampilan tabelnya lebih rapi. Nah, kita coba ulangi. Loh, kenapa gini gitu? Ini pindah ke bawah gini ya, sudah berhasil ya guys ya. Jadi begitu, di tahap pertama ini kita mengkoneksikan database dengan maksudnya PHP dengan MySQL. Lalu di sini kita memanggil data-data yang ada di MySQL tadi ya, yang ada di data tugas, di database data tugas. Nah, di sini kita menyimpan data-data yang sudah kita panggil ini ke dalam variabel hasil. Nah, setelah itu kita memanggil lagi di bagian body ini, kita panggil variabel hasil yang dimana dibaca menggunakan fetch array gitu ya. Lalu dimasukkan ke variabel row. Setelah itu tinggal kita tampilkan saja data-data yang ingin kita tampilkan. Jadi begitu, ini semua datanya. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.